Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas secara fundamental dan teknikal. Sebelum kita membahas analisa XAU-USD hari ini, seperti biasanya kita akan mereview sedikit pergerakan XAU-USD khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU-USD ya relatif stabil menjelang keputusan FOMC dan ada break ya di atas 4.355.31 dengan target terdekat kita adalah di sisi area fair value gap sentuh level ini di level 4.379.27 ya. Ya, bertepatan dengan rilisnya hasil suku bunga diumumkan dan Kevin Warsh menyampaikan pandangan dalam press conference-nya. Market langsung merespon dengan tekanan jual yang sangat signifikan dan harga langsung menunjukkan potensi penurunan ya. Bahkan sentuh zona pantau sampai mendekati batas breakout 4.219.40. Ya, tentunya dengan kondisi tersebut akan kita lihat ya apakah tekanan seller yang sangat besar mendorong impulsif bearish terjadi. Nah, tapi saya sih masih melihatnya secara keseluruhan struktur yang saat ini terbentuk ya. XAU-USD masih berada dalam fase bullish correction ya, karena belum merusak posisi higher low yang terbentuk di posisi sebelumnya. Ya, untuk saat ini teman-teman, hasil dari market yang perlu diperhatikan adalah The Fed saat ini sudah menahan suku bunga ya, 3,75%. Kemudian XAU-USD terjadi penurunan dari zona area konsolidasi sebelumnya. Dan dampaknya tentunya yield obligasi jangka pendek naik, kemudian seller mendominasi ya pasca FOMC tadi pagi, dan struktur besar menurut saya sih masih bullish correction ya, karena batas breakout daily itu ada di posisi bawah 4072.07 di zona ini. Ini untuk gambaran terbesarnya. Cuman kalau kita lihat secara intraday, pergerakannya batasan adalah 4.219.40 dan tentunya tidak menutup kemungkinan setelah terjadi penurunan ini ya ada potensi harga kembali lagi menguat. Itu yang perlu kita perhatikan untuk beberapa hari ke depan. Ya, bagaimana dengan kondisi market hari ini? Langsung aja kita bahas pada time frame yang lebih besar ya. Kita akan mulai pada time frame daily. Oke, untuk pergerakan XAU-USD pada time frame daily terbentuk candle impulsif bearish dengan ekor panjang atas bawah ya, dan body besar memakan daripada candle sebelumnya. Cuman dari sisi ini perlu saya perhatikan ya untuk beberapa hari ke depan. Kalaupun harga masih melanjutkan tekanan seller atau terbentuk seperti ini impulsif bearish yang kecenderungannya masih berpotensi berlanjut, tapi ketika nantinya ada rejection yang cukup kuat ya dari sisi zona area ini, tidak menutup kemungkinan pergerakan XAU-USD akan kembali lagi menguat. Ya, tentunya kalau kita perhatikan ya XAU-USD memang mengalami tekanan setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga sesuai ekspektasi market. Namun yang menjadi perhatian bukan keputusan suku bunganya ya, melainkan hasil ya pernyataan The Fed yang masih membuka peluang kenaikan suku bunga tahun ini. Akibatnya XAU-USD langsung mengalami breakdown, turun dari area konsolidasi yang terbentuk dari beberapa hari terakhir. Ya, dengan kondisi ini tentu perlu saya sampaikan juga ya, perkembangan dari The Fed hasil press conference ya, di mana Federal Reserve mempertahankan suku bunga sesuai ekspektasi market. Namun setengah anggota FOMC ya masih melihat kemungkinan kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun. The Fed juga menegaskan bahwa resiko inflasi masih cukup tinggi akibat dampak perang Timur Tengah terhadap harga energi. Hal ini membuat
pasar kembali memperhitungkan ya kemungkinan kebijakan moneter yang lebih ketat. Ya, tentunya setelah FOMC, yield obligasi terutama jangka pendek mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi ini meningkatkan daya tarik aset berbunga ya, dan mengurangi minat investor terhadap XAUSD atau gold yang tidak memberikan imbal hasil tersebut. Akibatnya tekanan jual langsung muncul pada XAUSD. Di sisi lain, sentimen safe haven juga berkurang karena Amerika dan Iran telah tetap berencana ya menandatangani kesepakatan damai pada hari Jumat besok. Kesepakatan tersebut tentunya diperkirakan akan memulihkan ya pandangan energi dan mengurangi resiko geopolitik yang sebelumnya mendukung harga emas itu sendiri. Makanya saya sampaikan tadi untuk kita melihat beberapa hari ini, khususnya hari ini dan besok, apakah candle yang terbentuk menunjukkan lanjutan penurunan atau continuation bearish, atau bahkan ada perubahan candle mendorong kembali dari pola impulsif saat ini, karena saya masih melihat kecenderungannya harga masih memiliki potensi bullish seperti ini. Makanya perlu saya sampaikan di sisi area 38,2%, 50% dan 61,8% ini tentunya masih bisa jadikan acuan ya, atau injakan dari terbentuknya higher low sebelumnya, sebelum nantinya membuat higher high dari posisi target break ya. Sekarang di level 4382.38 yang merupakan batas atasnya, dan batas bawah ada di 4219.17. Bagaimana kondisinya setelah FOMC? Kita akan lihat pada time frame 4 jam. Yang pertama, saya masih melihat ya adanya tekanan bullish di posisi bawah, baik di kisaran 38,2%, 4237.61, dan batas breakout 4219.40. Di sini juga masih belum berhasil di breakout close body candle. Saya rasa masih bisa jadikan acuan untuk hari ini ya, tapi dia menutup kemungkinan karena tekanan impulsif bearish yang sangat signifikan pada sesi Amerika tadi pagi ya. Setelah FOMC press conference ini saya akan tandem seperti ini, dengan tujuan saya mau melihat bagaimana nantinya reaksi di kisaran area 4281.70 hingga 4320.15. Apakah di zona area ini ya memungkinkan terkonfirmasi untuk melanjutkan ya penurunan, baik itu ada bearish engulfing ya, bearish pin bar, trend inside down, maka potensinya dapat menguji sekali lagi batas breakout bawah. Karena tidak menutup kemungkinan pergerakan XAUSD pada hari ini akan membuat pola korektif penurunan ya, atau target turunnya memang menurut saya masih memungkinkan, kecuali kalau harga sudah memasuki level tertinggi ya, di zona area ini merupakan area krusial karena titik balik bisa terjadi ya di zona area ini, kalaupun tidak ada retracement kembali ya. Oke, ini akan menjadikan zona area krusial yang perlu diperhatikan, karena kalau berhasil break close di atas 4382.38 di atas ini ya, insya Allah harga akan cukup kuat reaksinya untuk bullish, oke, di area tersebut. Jadi secara keseluruhan untuk arah pergerakan XAUSD saya masih memiliki potensi gambaran bullish ya, tapi harga harusnya bisa memasuki di bawah 38,2%. Jadi setelah dia bearish seperti ini, oke, tidak menutup kemungkinan dari sisi bawah ini dia akan kembali ke atas. Itu yang menurut saya beberapa hari ke depan akan berpotensi seperti itu. Tinggal kita lihat petunjuk baru dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalaupun intraday trading plan, Anda bisa pantau dari kisaran zona 38,2% hingga 618 ya, untuk melihat acuan apakah ada konfirmasi untuk bearish engulfing ya, bearish pin bar, trend inside down setelah tekanan seller di posisi ini terjadi ya, di sesi Amerika
kemarin. Oke. Dari sini perlu juga saya sampaikan kesimpulan dari pergerakan XAUUSD saat ini, di mana XAUUSD mengalami tekanan setelah FOMC mempertahankan suku bunga dan memberikan sinyal bahwa peluang kenaikan suku bunga tahun ini masih terbuka. Hal tersebut memicu kenaikan yield dan mendorong aksi jual pada emas. Namun secara teknikal, penurunan saat ini masih tergolong koreksi dalam struktur higher low yang belum ditembus. Fokus market berikutnya adalah apakah buyers mampu mempertahankan area support atau level terdekat, atau seller melanjutkan tekanan menuju area demand berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan tidak semua breakdown berarti perubahan tren dalam market yang sedang recovery. Koreksi sering kali diperlukan sebelum arah berikutnya akan terbentuk. Jadi karena itu fokus utama saat ini bukan pada besarnya penurunan, tetapi pada bagaimana market bereaksi di area support atau area rally contohnya, atau area demand di posisi tersebut masih bisa jadikan gambaran atau acuan sebelum harga kembali lagi bergerak bullish seperti ini. Oke, silakan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.